Nah ini yang saya kalau bicara ini saya cukup merinding Pak Bambang Ya, ya. ya, Itu luar biasa. Nanti Pak kebayang Pak ya, ya, kalau investasi masuk secara masif ya di ya, kawasan industri terpadu Batang ini luar biasa. Minimal Pak ya, penyerapan tenaga kerja Pak. ya, Sudah pasti Pak itu ya, luar biasa akan banyak terserap di situ. Yang berikutnya pasti perekonomian daerah juga akan ya. terdongkrak Pak. Itu sudah pasti. Jadi yang mungkin barangkali KIW ini sebagai pengelola, sebagai operator lewat PT KITB, Ya. nanti sebetulnya kami ini sudah mencanangkan untung untuk pengelola itu nggak perlu gede-gede Pak. Jadi yang kita harapkan itu nanti yang mendapat manfaat itu ya ekonomian secara apa namanya Pak nasional juga daerah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagio hari jadi Kota Batang yang ke-55. Fokus diskusi kita mengenai potensi ekonomi Kabupaten Batang. Saya sudah bersama dengan Bapak Dirut PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Bapak Insinyur Rahmadi Nugroho MT, yang juga ikut bersama di dalam program atau proyek kegiatan kawasan industri terpadu di Batang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Iya, baik-baik Pak Bambang. Apa kabar sebaliknya Pak? ya, sehat, Pak. Ini bisanya cuma wawancara jarak jauh seperti ini. Ya. Pak Rahmadi ini termasuk orang yang luar biasa, ya. Memimpin kawasan industri Wijaya Kusuma, diserai juga untuk mengelola kawasan industri Brebes. Sekarang ikut mengelola juga kawasan industri terpadu di Batang. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak. Ini kelihatannya baru tapi yang akan lebih cepat ini Batang ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, matur nuwun Pak Bambang dan para pemirsa yang kami hormati. Ini luar biasa nih, saya yang kedua nih Pak, menjadi tamunya Pak Bambang Sadono. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan ada kemanfaatan untuk masyarakat banyak Pak ya. Jadi kita bersyukur Pak bahwa di situasi pandemi seperti ini kita masih bisa berkinerja dan insya Allah kinerja kita bersama-sama dengan BUMN dan BUMD juga dari pemerintah daerah, baik daerah maupun pusat Pak maksud saya, nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak untuk peningkatan perekonomian. Jadi memang betul Pak, sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada kami, KIW, kami bersama PTPP, PTPN, dan juga Perumda Batang Pak, sebetulnya Pak, mengembangkan kawasan industri terpadu di Batang. Namun sekaligus kalau KIW juga dapat tugas sesuai Perpres 79 2019 kami mendapat tugas di Brebes. Namun demikian memang terjadi percepatan di Batang, Pak. Seperti itu, Pak, kira-kira. Ya, memang kalau saya melihat Batang ini ada beberapa kelebihan, Pak. Ya, jadi pertama luasnya 4.300 hektar, Pak. Apakah ini akan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Tengah, Pak? Insya Allah Pak, mohon doanya, mohon supportnya seluruh masyarakat Jawa Tengah khususnya Pak ya. Karena ini sesuatu proyek yang luar biasa, ini sudah menjadi tugas negara, perintah Pak Presiden Pak, beliau tanggal 30 Juni yang lalu langsung datang ke Batang loh Pak. Ini mensupport kita, menyemangati kita, insya Allah ini menjadi kawasan terpadu yang insya Allah disupport oleh negara Pak.
Ya. Sumber daya negara tidak sekedar oleh KIW, Pak. KIW ini kan sebagai salah satu komponen, Pak. Ya. Bagian dari 3 dan 4 tadi tambah Perumda Batang. Seperti itu, Ya. Pak. Ya. Dengan posisi istimewa ini karena lahan kan sudah tersedia, ya, jadi tidak perlu pembebasan, tidak perlu macam-macam, lahannya sudah ada. Nah, mungkin saya tidak tahu nanti hitung-hitungannya seperti apa. Mestinya harga jualnya juga lebih murah kepada para investor itu. Jadi ini akan mempunyai nilai lebih dari kawasan-kawasan yang lain. Begitu, Pak, kira-kira. Betul sekali, Pak. Kalau kami boleh sampaikan, Pak, kawasan-kawasan yang kita kembangkan ini, baik nanti di Batang khususnya nih, Pak, juga nanti di Brebes, khususnya di Batang yang sudah kita mulai ini, Pak, ini insya Allah akan menjadi kawasan yang ramah investasi, Pak. Nah, konsep kita memang kawasan ramah investasi. Nah, kenapa demikian? Tadi pertanyaan Bapak benar sekali, Pak, bahwa KIW dan bersama-sama konsorsium, Pak, dalam hal ini sudah terbentuk perusahaan baru, Pak, di sana, Pak. PT namanya PT KITB, Pak. Kawasan Industri Terpadu Batang sudah terbentuk PT, dan insya Allah nanti kita akan pasarkan kawasan industri yang sangat ramah investasi, Pak. Ini luar biasa. Jadi karena lahannya sudah milik negara, jadi tepatnya nanti, Pak, itu akan menjadi penggunaan di atas HPL ada diterbitkan HGB. Kita gitu, Pak. Nanti pemanfaatan kita buat sekompetitif mungkin, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Iya. Jadi saya kira ini adalah skema yang paling ideal ini saya kira. Jadi negara tanahnya tidak hilang, tetapi investor bisa memanfaatkan mungkin dengan harga lebih murah dan tidak repot. Nah, biasanya kalau ada pembebasan lahan itu kan proses yang paling rumit dan paling repot. Nah, yang menarik itu KIW dapat share 30%, Pak. Itu apa yang akan dilakukan oleh KIW? Ya, ini juga bagian dari kontribusi KIW, Pak. Sebetulnya core bisnis KIW ini memang untuk pengembang dan pengelola kawasan, Pak. Ya. Kenapa ada PP, kenapa ada PTPN? Sebetulnya ini kami sinergi, Pak, berkolaborasi. Pak KIW core-nya di bidang pengembangan kawasan, dan PTPP juga properti dan konstruksi, Pak, dan juga PTPN yang memiliki lahan. Ini kombinasi yang sangat klop, Pak, sehingga ke depan sebetulnya arahnya KIW juga akan mendapatkan penambahan modal negara, Pak. Jadi nanti KIW insya Allah akan menjadi besar di situ karena memang core-nya adalah pengelolaan kawasan. Seperti itu, Pak, kira-kira, Pak. Jadi KIW itu bukan hanya milik Pemprov Jawa Tengah, Pak, ya? Betul. Jadi KIW ini saat ini, Pak, ini 51% itu milik pemerintah pusat, Pak. 40% sekian Pemprov Jawa Tengah, dan sisanya 8, sekian itu pemerintah Kabupaten Cilacap, Pak. Nanti yang akan Pak, operasional itu berarti KIW atau PP, Pak, itu? Jadi tadi yang kami sampaikan di awal, Pak, sudah terbentuk namanya PT Kawasan Industri Terpadu Batang, Pak. Kami konsorsium membentuk sebuah perusahaan, dan nanti perusahaan itu akan mengoperate, Pak, membangun juga mengelola kawasan industri tersebut, Pak. Jadi kami KIW dalam hal ini nanti menjadi pemegang sahamnya, Pak. Dan yang memang luar biasa, Pak, menurut saya yang menarik itu, ini juga menjadi program strategis nasional. Fasilitas sarananya bahkan sudah mulai dikerjakan ini. Ada jalan jembatan kalau nggak salah berapa itu yang sudah mulai dikucurkan dengan APBN ya, anggarannya itu, Pak. Jadi menurut saya menarik sekali. Lalu yang lain-lain nanti nggak merasa Pak? Dianaktirikan gitu, Pak? Ya, saya pikir tidak, Pak, karena sebetulnya tumbuhnya kawasan industri terpadu Batang ini akan melengkapi, Pak, mendukung keberadaan kawasan-kawasan yang sudah ada. Bahkan kami menjadi pelengkap nanti supaya semuanya menjadi sinergi. Barangkali konsepnya seperti itu, Pak. Karena memang saat ini kita membutuhkan layanan bagi
tenan, Pak ya, investor dari berbagai negara yang kami harus siap melayani untuk itu, Pak, supaya menarik. Kira-kira demikian, Pak. Pak, itu kalau nggak salah kan tahap pertama ini dikerjakan sekitar 400 kalau nggak salah ya, 400 hektar, Pak ya. Nah, betul. Itu berapa persen, Pak, yang sudah laku atau sudah dipesan gitu kira-kira? Oh iya, ini luar biasa, pertanyaan bagus sekali, Pak. Ya. Karena konsep kita memang konsep baru nih, Pak. Ya. Dan tadi yang kami sampaikan, kami ulang-ulang, Pak ya. Ini kawasan insya Allah ramah investasi. Saya berharap juga nanti Pak Bambang bisa berkunjung ke lapangan, Pak. Oh iya. Karena disupport negara full, APBN juga full, Pak. Dikumpulkan di situ, sehingga ini menjadi kawasan yang sangat amat menarik, Pak. Yeah. Nah, sekarang ini sudah banyak Pak list yang masuk di KITB, kawasan industri terpadu Batang, dan insya Allah Pak ini segera kita mulai Pak konstruksinya di tahun ini Pak. Tapi mudah-mudahan permintaannya kayaknya lebih banyak dibandingkan persediaan Pak. Jadi yang pertama yang kita kembangkan baru 450 hektar Pak. Nanti setelah ini baru kita kembangkan berikutnya. Progres di lapangan Pak. Dari 450 hektar itu sebagian besar sudah selesai Pak pematangannya, tinggal nanti yang bagian sisi sebelah barat barangkali yang tersisa barangkali sekitar 80%-an barangkali itu Pak. Baik Pak, ini kalau sekaligus mulai ini merupakan kado ulang tahun gitu. Jadi hadiah hari jadi untuk Kabupaten Batang. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya sudah wawancara dengan Ketua DPRD. Ketika ada proyek PLTU, mereka mengatakan itu dampaknya untuk Kabupaten Batang kecil, ya, karena dampak terhadap APBD-nya kecil, tenaga kerjanya juga kecil karena yang kerja sangat sedikit. Nah, mereka sangat mengharapkan benar-benar KTIB ini, Pak. Itu kira-kira nanti apa dampaknya untuk masyarakat dan pemerintah Kabupaten Batang? Nah, ini yang saya kalau bicara ini saya cukup merinding, Pak Bambang ya. Itu luar biasa. Nanti Pak kebayang Pak ya, kalau investasi masuk secara masif ya di kawasan industri terpadu Batang ini luar biasa. Minimal Pak penyerapan tenaga kerja, Pak. Sudah pasti Pak, itu luar biasa akan banyak terserap di situ. Yang berikutnya pasti perekonomian daerah juga akan terdongkrak Pak, itu sudah pasti. Jadi yang mungkin barangkali KIW ini sebagai pengelola, sebagai operator lewat PT KITB, nanti sebetulnya kami ini sudah mencanangkan untung untuk pengelola itu nggak perlu gede-gede Pak. Jadi yang kita harapkan itu nanti yang mendapat manfaat itu ya ekonomian secara Pak nasional juga daerah Pak. Jadi ini multiplier efeknya sangat luar biasa nanti ke depan Pak, terutama untuk tenaga kerja dan juga wabil khusus untuk Jawa Tengah barangkali kami bisa menyumbang untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Itu Pak. Pak, kalau bisa dibayangkan ya mungkin masih secara global gitu. Kira-kira berapa tenaga kerja yang di tahap-tahap awal ini bisa terserap? Jadi Pak, mungkin sebagai bayangan Pak ya. Contohkan saja, KIW sekarang itu lahan yang dikembangkan KIW hanya 250 hektar, Semarang, Pak. Sekarang ini kami sudah bangun itu kurang lebih masih di bawah 200 hektar, Pak. Sisanya masih ada sekitar 60 hektar. Itu sudah bisa menampung perusahaan itu 110 perusahaan, Pak, saat ini. Nah, dengan jumlah tenaga kerja tidak kurang dari 21.000 karyawan, Pak. Itu orang satu kabupaten kerja di situ semua itu, Pak. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Jadi ini menjadi kebaikan untuk daerah juga nasional. Insya Allah kita bisa menyumbang paling tidak penyerapan tenaga kerja. Tapi tentunya, Pak, ini juga nanti kita juga harus menyiapkan di dalamnya juga pendidikan dan pelatihan barangkali, Pak, supaya di dalamnya itu kita juga memfasilitasi pengembangan SDM setempat, Pak. Kami sudah siapkan, Pak, nanti area-area untuk pendidikan dan pelatihan. Demikian, Pak. Dan yang menarik itu ada perusahaan daerah yang dapat share 10%, Pak ya. Betul. Perumda Batang, Pak. Perumda Batang. Nah, itu
akan menjadi sumber PAD untuk Kabupaten Batang, kira-kira begitu Pak ya? Ya, betul Pak, Ya. betul, betul. Jadi kami mau tambahkan Pak, jadi ya, barangkali kontribusi PAD barangkali pasti tetap ada, namun demikian Pak, yang paling besar memang bukan di situ Pak. ya. Kalau pengembangan kawasan, pengalaman kami memang yang terbesar adalah munculnya multi player effect tadi Pak. Jadi karena pengembangan kawasan itu jangka panjang, Ya. dan jangka panjang itu pula itu akan menumbuhkan perekonomian setempat Pak, daerah. Kira-kira demikian Pak. Pak Rahmadi, saya sudah pernah bicara tentang ini dengan Ketua Kadin Jawa Tengah. Itu harapannya luar biasa. Ya, jadi kata-katanya itu kalau ini jalan maka masa depan ekonomi Jawa Tengah akan cemerlang. Jadi dampaknya itu tidak hanya di Batang dan sekitarnya, tapi itu akan dampak Jawa Tengahnya tinggi sekali. Gimana Pak Rahmadi? Ya, memang harapan dari stakeholders luar biasa Pak, khususnya dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kalau Pak Presiden sudah sangat berharap ini juga akan menumbuhkan perekonomian nasional, juga daerah, apalagi daerah Pak, sudah pasti Pak. Jadi intinya apa yang akan kita hasilkan adalah bagaimana supaya kita mengangkat perekonomian nasional dan daerah. Karena apa? Karena apalagi situasi pandemi COVID seperti ini, Pak. Ini luar biasa, kita menjadi perhatian utama bagi Indonesia, bagaimana recovery perekonomian kita, Pak. Ini harapan kita bersama. Jadi nanti mohon juga support, tidak hanya di Batang, namun demikian nanti juga di Brebes yang menjadi tugas KIW, Pak. Ya itu. Nah, saya yang mau tanya, ini saya sebagai orang awam aja, melihat KITB ini istimewa sekali. Nah, jadi menurut pengalaman Pak Rahmadi yang sudah bertahun-tahun mengalami ngurusi kawasan industri semacam itu, memang benar bahwa ini akan jadi magnet untuk investasi yang sangat luar biasa. Insya Allah demikian Pak, seperti Bapak sampaikan tadi, insya Allah demikian, karena ini insya Allah akan menjadi magnet yang luar biasa, karena tadi Pak, kembali ke konsep awal yang kami sering sampaikan di media maupun di forum yang lain Pak, ya bahwa kita memang harus ramah investasi, kita harus merombak paradigma selama ini Pak. Ya. Jadi bagaimana investor sulit mengurus perizinan, bagaimana lahannya kurang bersaing, bagaimana fasilitasnya dan lain sebagainya, kami harus atasi yang sedemikian itu menjadi ramah investasi. Kami balik paradigmanya, Pak, adalah bagaimana supaya mendatangkan investasi dalam skala besar, tidak hanya kecil-kecilan. Ini listnya ini sudah luar biasa, insya Allah. Tapi belum kita bisa buka Pak nanti. Tapi intinya Bapak tadi benar Pak Bambang. Ini kado istimewa bagi Kabupaten Batang ini Pak. Ini saya sering sampaikan ke Pak Bupati juga. Ini Pak luar biasa ini Batang ini dapat berkah saya bilang. Seperti itu Pak. Apakah ini juga karena dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang akan sangat membantu untuk itu Pak? Ya, itu sudah pasti Pak, sudah pasti. Jadi pemerintah sudah memikirkan bagaimana supaya tidak sekedar regulasi yang lama yang bisa diterapkan, namun demikian ada perombakan dengan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sangat mendukung investasi yang baru, Pak, supaya akan menjadi semacam kemudahan-kemudahan yang insya Allah memang sudah mulai terasa, Pak. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terakhir, ini kan proyek yang sangat besar ya, Pak, sangat luar biasa. Apa yang ingin Bapak sampaikan atau Bapak harapkan kepada pemerintah Kabupaten Batang yang akan mendapat kado ulang tahun ini, dan juga kepada masyarakat? Kalau masyarakatnya sendiri tidak welcome kan nanti agak bisa merepotkan. Monggo, Pak. Matur nuwun, Pak Bambang, para pendengar dan pemirsa sekalian, para yang bisa menyaksikan video ini, barangkali ini adalah media yang baik
yang kami perlu menyampaikan ke seluruh masyarakat, wabil khusus kepada masyarakat Jawa Tengah, wabil khusus lagi Pak, pemerintah Kabupaten Batang yang akan ulang tahun, insya Allah ini menjadi kebaikan bagi perekonomian daerah, juga nasional. Jadi kami tentu mohon dukungan dan supportnya yang sangat baik sedemikian sehingga menjadi kontribusi untuk perekonomian nasional dan juga bagi masyarakat secara luas. Mohon support dan dukungan intinya itu Pak Bupati, Pak Ketua DPRD dan seluruh jajaran, kami juga mohon support yang sehingga menjadi kebaikan bagi perekonomian kita semua. Saya kira itu Pak Bambang. Terima kasih Bapak Insinyur Rahmadi Nugroho MT, Dirut PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, yang sudah berbagi mengenai kawasan industri terpadu Batang, yang antara lain PT KIW juga ikut andil di situ. Ya, jadi mudah-mudahan benar-benar menjadi daya tarik, jadi magnet investasi bukan hanya untuk Batang, tapi untuk Jawa Tengah atau mungkin dampaknya juga untuk nasional. Sukses Pak. Matur nuwun. Pak Bambang, sukses juga. Sukses untuk kita semua, untuk Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.